Fajar, inilah kawasan hutan Talak-Talak, salah satu tempat spot wisata yang berada di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Kalau kita lihat di sini, suasana hutannya masih sangat asri, aroma pinusnya masih sangat keras, dan itulah mungkin yang paling menarik perhatian masyarakat sehingga berkunjung di sini. Dalam 1 bulan, pengunjung bisa sampai 2.000 orang. Ini identik dengan kawasan pinus, tapi jangan salah, ini bukan kawasan wisata Malino yang berada di Kabupaten Goa. Tapi ini adalah Talak-Talak, salah satu kawasan wisata baru yang ada di Kabupaten Maros. Alamnya yang masih sangat perawan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Namun bukan itu yang menjadi poin utama bagi kami. Tetapi histori dan perjuangan di balik transformasi Talak-Talak menjadi destinasi wisata alam baru di Sulawesi Selatan. Sejak kapan Talak-Talak ini menjadi kawasan wisata? Sejak kami ini dibentuk dari Darwis di 2019. 2019 ya? Iya. Kami dibentuk dari Dinas Pariwisata Kabupaten untuk menggali potensi yang ada di desa yang bisa dijadikan objek wisata. Kebetulan di sini dari awal 2017 sampai sekarang itu teman-teman minat di sini. Jadi kami dari teman-teman pemuda di sini melihat potensi. Akhirnya dengan adanya Pokdarwis sebagai wadah, kami punya inisiatif untuk membuka lahan ini. Awalnya sih orang tidak percaya bahwa ini bisa jadi objek wisata. Memang dulu apa tempat apa? Kalau di sini sih banyak awalnya Pak tempat kayak lahan liar gitu sebenarnya dari tapi dengan hutan pinus yang masih rumputnya lebat, susah di tempat. Oh, berarti dulu banyak di sini kayak semacam ilalang yang tumbuh di tengah-tengah. Padat sekali Pak sebenarnya. Dan seperti ini, cuman kerja kerasnya teman-teman di sini akhirnya sedikit-sedikit kami bisa bersihkan dan akhirnya terbentuk seperti ini. Di 2018 itu ada kebakaran kemarin yang sebelah sini Pak, habis terbakar sekitar 5 hektar yang terbakar ke sana. Jadi yang ini terbuka. Itu yang kemarin Pak. Kemarin juga yang habis terbakar itu jadi view sebenarnya juga. Teman-teman kejar, katanya sih view-nya seperti di Korea, musim gugur. Oh dulu? Iya, cuma tidak bisa dipertahankan karena biasa banyak yang jatuh-jatuh tangkainya. Jalanan jadi pemerintah kemarin bilang sarankan untuk dibersihkan saja. Itu berapa lama dikerja baru bisa sampai seperti ini? Ada sekitar 4 bulanan Pak. 4 bulanan? Pembersihan saja. Pembersihan saja? Iya. Yang 25 orang kerja ini? Iya. Itu tanpa digaji, tanpa apa semua? Tidak digaji Pak. Tidak digaji sama sekali? Sukarela teman-teman itu bekerja bisa saja. Terus yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembersihan? Dari kami teman-teman sih ya, minta tolong ke masyarakat ini. Sambil kita gambarkan juga bagaimana progresnya ke depan tentang objek wisata di sini. Berarti ada yang rancang ini tempat sebagai tempat wisata?
Sebenarnya sih yang rencana sih Pak. Kalau untuk rencananya sih saya sendiri yang sebenarnya yang rancang ini. iya. Tapi sebenarnya belum maksimal sih Pak, karena kita tidak pakai, sebenarnya dananya itu yang kita pakai itu dari partisipasi pengunjung. Dulu nggak ada patokan berapa harus. Sampai sekarang Pak belum. Oh, belum ada. Belum ya. Jadi kalau mereka masuk ke sini bayar. Kalau pengunjung masuk di sini itu Iya. seikhlasnya Pak. Seikhlasnya, ya? Karena kami sebenarnya belum punya payung hukum. Oh, nanti Ya. khawatirnya dianggap sebagai pungutan sebagai liar. itu, ya. Sementara diproses untuk Diproses. pengurusan, ya. Tapi kalau dari pemerintah bagaimana? Pemerintah desa. Pemerintah sih support Pak sebenarnya, cuman Nah. untuk sementara belum ada kami kerjasama dengan pemerintah. Oh, masih dikelola secara. Ya, masih dikelola di naungan Pekdarwis. Tapi sudah tahu bahwa tempat ini digadang-gadang sebagai salah satu wisata dari yang akan dikenal. Dulu kan Maros itu dikenal di Bantimurungnya, Ya, betul. Rambang-Rambang. Ya. Kan? Sekarang kayaknya pemerintah Kabupaten Maros juga mau jadikan Tala-Tala sebagai salah satu tempat wisata alternatif lah yang paling dekat dari Makassar kan? Ini sih Pak, karena Pak Bupati sendiri tuh sudah beberapa kali ke sini. Oh, Beliau sendiri yang meresmikan kemarin pertama kali di sini di launching waktu ada kegiatan membuka objek wisata di sini, dia sendiri yang launching kemarin. tapi dulu sampai berapa Kalau per bulan? dulu sih lumayan Pak, lumayan banyak. Dalam satu bulannya itu bisa menghampiri lebih 2.000 orang Pak. 2.000 orang? Iya. Luar biasa juga banyaknya. Lumayan ya. Biasa kalau pas hari-hari lebaran biasa full di sini. Hari Lebaran. Iya, sampai tas 1 minggu itu dari pagi sampai malam full orang. Apa yang dibikin biasa pengunjung sih? Biasa sih piknik sama keluarga, bakar-bakar ikan. Biasa juga yang ada yang camping-camping sama keluarga. Terus kalau ketersediaan air bagaimana di sini? Alhamdulillah Pak, lumayan sih ya. Ada mencukupi. Kalau macam dalam satu umpamanya di akhir pekan tuh, taruhlah 500 orang datang, itu kan mereka butuh air banyak sekali. Itu bisa disanggupi di sini. Ini kan ke tempat ketinggian. Ya bisa sih Pak. Bisa. Iya. Ambil airnya dari Ada di sini mata air. Ada mata air memang. Kita pasangi pipa untuk berapa jauh dari sini? Ada sekitar 400 meter. 400 meter. Itu semua pipa-pipanya, instalasinya apa? Semua dari hasil pengunjung yang datang di sini. Ini yang kita pakai. Dari sumbangan dari mereka itu yang dipakai untuk Ada saran tidak untuk pengunjung kalau datang ke sini seperti apa? Saran sih sebenarnya kalau untuk pengunjung ke sini biasanya terkendala dari masalah sampah Pak. Oh, sampah. Iya. Biasanya kan kalau biasa pengunjung yang datang buang sampah, biasa kita juga sudah sediakan tempat sampah tapi masih. Oh, sudah. Ya. Ada berapa banyak tempat sampah di sini? Biasa kita pakai trash bag dulu. Oh, trash bag. Iya, trash bag untuk kita pasang biasa di pohon-pohon. Iya. Cuma biasa masyarakat pengunjung dia tidak pakai. Iya, Ada juga yang pakai, ada yang tidak. Ada yang pakai, ada yang tidak. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Maros ini memang menjadi termasuk skala prioritas pembangunan kita. Ya, kenapa? Karena Maros ini secara geografis, alhamdulillah ini sangat dekat dengan Kota Makassar. Oke, iya. Di mana kita berharap, ya kalau Kota Makassar tempatnya orang kerja, di Maros dia pergi rekreasi. Siap. Dia bisa refreshing lah di Bersama keluarga. Kabupaten Maros bersama keluarga. Ini karena melihat juga potensi. Mbak, di sini kita ada 103 desa dan kelurahan. Ada 80 desa. Dan kemarin alhamdulillah ada sekitar 24 desa yang kita ikutkan dalam penilaian desa wisata di Kementerian Pariwisata. Anugerah Desa Wisata itu. Anugerah Desa Wisata. 24. 24. Banyak sekali itu. Iya, jadi kita bersyukur. Jadi ini di Sulawesi Selatan terbanyak desa wisatanya, ini Kabupaten Maros. Dan ini potensi yang sangat besar untuk kita Kembangkan menjadi desa wisata. Ya. Artinya kalau dari 80 itu ke 24 ada sampai sekitar 25% itu sekitar desa. 25%. Malah sekarang masih ada lagi desa-desa yang
sudah menemukan potensi-potensi wisatanya yang muncul lagi. Ada sekitar 2-3 desa lagi. Itu apakah potensi wisata ditemukan oleh pemerintah desa atau masyarakat atau seperti apa kira-kira munculnya gagasan untuk membuat desa ini sebagai desa wisata? Ya, jadi kalau munculnya memang ini dari masyarakat. Jadi kadang-kala dari masyarakat ada anak-anak muda yang ya tiba-tiba menemukan potensi wisata di sekitar situ. Tapi potensi wisatanya juga beda-beda. Jadi ada yang di pegunungan, ya jadi potensi agrowisata. Ada juga potensi air terjun misalnya. Air terjun paling banyak saya paling banyak air terjun di Maros. Ya, ada juga di Bahari, ada Kuri, ada Bontoa, ada apalagi kawasan mangrove dan semuanya. Nah, di sini juga ada di hutan. Ya, bukan hutan juga, tetapi dia pernah menjadi kawasan hutan. Misalnya pinus. Nah, ini yang terkenal sekarang, ada kawasan pinus Tala-Tala. Kira-kira ini kan kalau seumpamanya sudah muncul desa wisata, mungkin masalah yang bisa kita temui adalah kesadaran dari masyarakatnya untuk mendukung bahwa desanya akan menjadi desa wisata. Kira-kira peran pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat seperti apa? Iya, jadi memang beberapa desa-desa wisata yang kita sudah punya potensinya, ini kita membentuk namanya Pokdarwis. Kelompok sadar wisata. Karena memang walaupun juga desanya potensial untuk wisata, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar bahwa dia harus sadar wisata, maka kadangkala ya tidak berkembang. Makanya kita membentuk namanya Pokdarwis di desa-desa tersebut. Tahun ini kita sudah latih. Ada beberapa Pokdarwis kita beri pelatihan. Pelatihan bagaimana keamanan dan menjamin keamanan para turis baik lokal maupun misalnya ada kunjungan mancanegara. Bagaimana kulinernya, ya karena ini juga menyangkut di situ. Kulinernya harus bagus, bersih, higien, itu yang persoalan. Dan juga bagaimana penataan, kebersihannya tempat wisata itu. Ini semua yang diberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang bisa mengajarkan juga kepada masyarakat ya sekitar untuk ya semakin sadar bahwa nanti kalau didatangi pengunjung, dia harus tahu bahwa desanya sudah siap untuk mewujudkan desanya sebagai destinasi wisata. Nah, kemudian seperti ini, ketika Maros memiliki banyak sekali desa-desa yang potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata, terus ada swasta yang berminat untuk ikut mengembangkan. Kira-kira apakah pemerintah bisa menerima mereka masuk untuk mengembangkan kawasan desa tertentu atau seperti apa, Pak Bupati? Why not? Ya, kenapa tidak? Kita ini membuka ruang. Jadi kolaborasi antara pemerintah, desa dan pihak swasta ini terbuka. Nah, sekarang bagaimana mengatur pola kerjasamanya? Ya, bagaimana supaya masyarakat setempat tidak dirugikan. Nggak saja kalau swasta terlibat, ya dia harus mengambil ya masyarakat setempat yang ikut mengelola, ya petugasnya lah yang sesuai konstitusi. Artinya dia tidak menimbulkan kayak semacam gesekan sosial. Ya gitu. Betul. Ya dia hadir di situ, dia harus juga paham kondisi masyarakat di sekitarnya. Oke, nah yang terakhir nih Pak Bupati, ini kan tim tadi barusan dari Tala-Tala, hutan Tala-Tala. Dan kami pikir kawasan wisata hutan Tala-Tala dan tempat yang lainnya kan itu pasti butuh dukungan dari pemerintah untuk pengembangannya. Apakah di tahun-tahun mendatang pemerintah ya seperti tadi itu akan membuatkan jalan semuanya, fasilitas-fasilitas kebersihan di sana, menata tempat-tempat kuliner di tahun-tahun mendatang, Pak Bupati? Iya, jadi kalau khusus di Tala-Tala, alhamdulillah kita sudah beberapa tahun menganggarkan untuk pembangunan jalan ke sana. Ini sudah beton di sana. Nah, yang kedua, kita juga bagaimana mendorong supaya nanti kawasan Tala-Tala ini menjadi aset milik pemerintah daerah. Ya, karena sekarang masih kawasan hutan yang kita bisa manfaatkan dan
kita sudah mengajukan ke pertanahan dan alhamdulillah mudah-mudahan disetujui menjadi aset daerah. Aset daerah ini nanti kita kerjasamakan menjadi aset desa supaya ditata oleh Pokdarwis ini. Oh, berarti nanti desa-desa wisata yang punya hal serupa dengan Tala-Tala itu akan seperti itu juga? Iya, bisa jadi karena kita berharap ini aset ini terjaga. Jangan sampai ada yang mengaku-mengaku mempunyai aset itu. Ini bahaya juga. Ya, kelangsungan tempat wisatanya. Kemudian alhamdulillah kalau di Tala-Tala saya senang sekali, Pak. Di sana ada malah dari Makassar. Ada namanya Kompas, kelompok Pastapeda. Dia itu sampai rutenya dari Biringkanaya ke Tala-Tala. Dia setiap minggu itu ke sana tapi sambil membangun musala dan semuanya. Ini sebuah partisipasi masyarakat. Nah, ini yang kita mau munculkan bahwa tempat wisata ini bukan hanya milik pemerintah, tapi kita berharap menjadi milik masyarakat. Jadi jangankan swasta, masyarakat pun jika ingin mengembangkan, pemerintah welcome. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati atas penjelasannya. Saya malah senang sekali teman-teman Fajar ini ke Tala-Tala. Ya, nanti sama-sama jalan-jalan ke sana. Oke, siap Pak Bupati. Kasih ya, salam ya.